Okay, hello everyone. Now, today's lesson is we are going to learn about a pronouns. Yeah, who's know pronouns is? Yeah, pronouns means kata ganti. Nah, here, what is pronouns? Pronoun is a word that can replace a noun or noun phrase which serves to avoid repeating the same noun or noun phrase that was previously mentioned. Nah, jadi pronoun atau kata ganti is a word that can replace a noun or noun phrase. Nah, di sini noun ini berfungsi untuk menggantikan kata benda, replace a noun. Jadi menggantikan kata benda or noun phrase atau kata benda prasa gitu kan, prasa yang ada kata bendanya gitu kan ya, which serve to avoid gitu kan ya, repeating the same noun or noun phrase. Jadi untuk menghindari pengulangan kata yang terus menerus kayak gitu, paham ya? Jadi noun is a word that can replace, ya, menggantikan noun, untuk menggantikan kata benda or noun phrase atau kata benda prasa, we serve to avoid repeating gitu kan, untuk menghindari pengulangan the same noun, kata benda yang sama atau itu lagi gitu ya, or noun phrase gitu kan, that was previously mentioned, jadi yang udah disebutkan sebelum-sebelumnya gitu. Nah, di sini jadi pokoknya noun ini adalah kata ganti untuk orang ataupun benda gitu kan, karena orang dan benda itu termasuk adalah noun gitu ya, untuk kata benda ataupun orang agar menghindari adanya pengulangan kata berkali-kali dari kalimat-kalimat atau kata-kata sebelumnya, seperti itu. Yaps. Next. Nah, di sini pronouns itu ada apa aja sih gitu kan ya. Di sini ibu akan bagi di sini ibu akan bagi into two kinds, ke dalam dua bentuk gitu kan ya. Pronouns itu jadi ada subject, ada objek. Apa sih subjek dan objek? Nah, kemarin kita udah belajar ya Kak ya, tentang yang kata simple present dan present progressive. Nah, di situ juga ada subjek dan ada objek juga. Di sini gitu kan ya, kalian bisa menggunakan pronouns di dalam kalimat simple present atau present progressive yang udah kita pelajarin kemarin. Gitu. Di situ pronouns ini berfungsi sebagai subjek dan berfungsi sebagai objek. Nah, untuk yang subjek gitu kan, nah kemarin kita udah ketahui ya Kak, subjek itu adalah someone to do something. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu dalam kalimat tersebut. Nah, jadi ketika pronouns ini berfungsi atau menjadi subjek dalam kalimat tersebut gitu kan ya, di sini kalian harus menggunakannya yang sebelah kiri, from the left one gitu kan ya. You have to use the subject gitu kan ya. I, you, she, he, it, we, they. Jadi when the pronouns become a subject on a sentence gitu kan, you must use I, you, she, he, it, we, they gitu kan ya, pronounsnya ini. Jadi subjek pronounsnya itu ada I, you, they, we, she, he, it. Pokoknya kalian sudah ketahui ya Kak kemarin, kalau misalkan subjek itu adalah someone to do something. Jadi seseorang yang melakukan kegiatan dalam kalimat tersebut. Nah, jadi tentu subjek itu adalah orang. Nah, seperti yang kita ketahui, kayak kita sering bilang I, you, they, we gitu kan, she, he gitu kan. Nah, itu adalah subjek ya, itu adalah pronouns subjek gitu kan. Nah, kenapa dibilang pronouns? Coba, kok I, you itu pronouns sih, padahal kita sering nyebutin kalau I, you gitu, she atau he itu kan kita sering nyebutin ya. Kenapa disebut pronouns gitu kan? Nah, di sini
kalian biasanya suka melihat gitu kan kalimat yang diawali dengan kata nama seseorang, misalkan kayak gini ya, Andi sedang makan gitu kan, Andi sedang makan. Nah di situ kita nggak mungkin mengulangi nama Andi lagi, Andi sedang makan, Andi sangat suka makanannya gitu kan. Nggak mungkin kita mengulangin Andi di setiap kalimat tersebut gitu kan ya. Nah, so that's why there is a pronoun for replace the noun. Jadi maka dari itu ada fungsinya pronoun itu untuk menggantikan fungsinya fungsi nouns tersebut atau nama orang atau nama benda tersebut di dalam kalimatnya supaya kalimatnya terlihat lebih indah dan tidak terlihat selalu ada pengulangan dalam kata-kata tersebut gitu kan ya. Makanya kalau misalkan ada kata Andi sedang makan gitu kan, makanya diganti Andi itu diganti dengan kata apa nih Kak kalau misalkan di pronouns yang ada subjek yang ada di sini. Nah ingat ya, kita akan mengubah Andi ini gitu kan, kita mengubah Andi ini di kalimat selanjutnya. Misalkan Andi sedang makan, Andi sangat suka makanannya gitu kan. Berarti di kalimat tersebut kita akan mengganti Andi ini sebagai subjek juga kan di kalimat keduanya itu Andi sangat suka makanannya. Nah, berarti untuk mewakili Andi tersebut, subjek manakah yang lebih pantas untuk kita gunakan? Yang he. Betul. Kenapa he? Karena Andi ini adalah anak laki-laki atau yang kita sudah ketahui yang bernama Andi ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Maka dari itu ketika ada laki-laki gitu kan ya, kita bisa menggunakannya dengan he gitu kan ya. Jadi kalimatnya jadi seperti ini, misalkan Andi is eating, he likes his food gitu kan. Berarti menjadi gitu, he likes his food. Berarti he-nya itu balik ke mana? Balik ke Andi. Pokoknya seperti itu ya, ini untuk gambaran sebentar. Jadi kalau he itu untuk kata ganti orang yang berjenis kelamin laki-laki gitu kan. So I gitu kan ya, I ini untuk apa gitu kan, sudah jelas I itu artinya saya ya Kak gitu kan ya. Jadi ketika artinya saya berarti gitu kan ya, I ini bertujuan untuk menggantikan nama kita gitu kan, nama kita sendiri di dalam kalimat gitu kan. Nah kalau misalkan you jelas kamu gitu kan ya, kamu misalkan kayak saya dan kamu, misalkan Tasya dan Cynthia misalkan gitu kan, Tasya dan Cynthia. Nah Cynthianya ini adalah orang kedua atau misalkan lagi sama kita. Berarti kan gak mungkin ya Kak kalau misalkan kita bilang orang keduanya itu misalkan kamu, tapi kamunya dianya tuh gak ada di bersama kita, gak mungkin gitu kan. Jadi ketika ada orang bersama kita, teman kita misalkan Tasya dan Cynthia sedang belajar misalkan gitu kan, berarti apa digantinya, misalkan Tasya and you gitu, misalkan Tasya and you Tasya and you are studying kayak gitu. Jadi you nya itu untuk kata ganti orang kedua ya Kak. Nah yang she nya sama berfungsi sebagai he, dia sama-sama untuk orang ketiga, tetapi kalau misalkan he tadi for boys or for men, kalau misalkan she is for woman or girl. Jadi kalau misalkan she ini untuk kata ganti orang yang berjenis kelamin perempuan. Seperti itu ya. Nah, yang it gitu kan. Sebelumnya sudah kita bahas kalau misalkan it itu adalah untuk benda atau hewan atau apalagi nama tempat gitu kan ya. Jadi pokoknya except person gitu kan. Jadi selain manusia you have to use it gitu. Jadi forbidden to use it when you say
when you replace for the person gitu kan. Jadi nggak boleh menggunakan it untuk menggantikan nama orang atau seseorang. Jadi nggak boleh menggunakan it untuk nama orang seperti itu. Karena it ini fungsinya untuk seseorang yang untuk sesuatu selain dari manusia. Seperti itu ya. Bisa jadi hewan, bisa jadi tempat, bisa jadi apa lagi? Nama benda gitu kan ya. Nah pokoknya seperti itu. Jadi ketika misalkan ada kata ball, kayak misalkan untuk menerangkan bolanya tersebut di kalimat selanjutnya kalian bisa menggunakan it gitu kan. Atau misalkan untuk menerangkan butterfly kalian bisa menggunakan it di kalimat selanjutnya untuk kata ganti si butterfly-nya tersebut gitu kan ya. Nah kalau si we di bawahnya ada we nih kak. Ada we ini adalah kata ganti untuk kita gitu kan. Kita gitu, kok kita itu emang kata ganti ya gitu kan ya. Iya jelas kata ganti. Misalkan kalau panjangnya seperti ini ya kak, misalkan Tasya, Mira, and Dina. Nah 3 nama tersebut gitu kan ya, atau cuma 2 nama, pokoknya lebih dari 1 ya kak gitu kan, karena ini plural gitu kan, jadi lebih dari 1, more than one. Nah Tasya, Mira, and Dina, we can change it with we. Misalkan kita, berarti kita ngomongnya konteksnya berarti lagi bareng-bareng ke si Tasya, Mira, dan Dinanya ini kita ngomong lagi bareng-bareng ya kak. Jadi we, misalkan Tasya, Mira, and Dina are sitting gitu kan ya. Nah berarti diganti we are sitting seperti itu ya. Jadi we ini adalah untuk kata ganti orang atau manusia for more than one person gitu kan, untuk seseorang yang lebih dari 1 orang gitu kan. So same as they gitu kan, sama kayak they juga sama seperti itu, hampir sama kayak we, cuman we konteksnya kalau misalkan kita lagi ngomong sama temen kita gitu ya kayak misalkan berarti kan kita lagi ngomong kitanya termasuk gitu ya. We itu berarti kan kitanya yang ngomongnya itu adalah termasuk ke dalam seseorang yang dimaksud tersebut gitu kan. Tapi kalau misalkan they gitu kan, they itu kan maknanya mereka, berarti kita menunjuk beberapa orang tapi selain diri kita sendiri gitu. Misalkan berarti ibu nunjuk itu misalkan Mira, Dina, and Sita gitu kan. Mira, Dina, and Sita are drinking misalkan kayak gitu kan. Nah berarti ibu bisa mengganti Mira, Dina, and Sita ini with they gitu kan, karena because what, because I'm not include into the sentence gitu kan, karena ibu gak termasuk di dalam kalimat tersebut. Jadi I can use they gitu kan, jadi ibu bisa menggunakan they. Nah jadi kalau misalkan pronouns ini berfungsi sebagai subject of the sentence, jadi you may use I, you, she, he, it, we, they gitu kan ya. But gitu kan house it becomes an object gitu kan. Nah kemarin kita udah belajar kan ada subject, ada object gitu kan ya, kayak misalkan I sit gitu kan, ini simple presentnya gitu kan, I sit on the chair. Nah berarti chair ini sebagai objek gitu kan, karena apa kak? Karena dia menerangkan dari kata kerjanya tersebut kayak gitu ya. Nah jadi di sini ada ketika pronounsnya itu menjadi objek, ini berubah dari I menjadi me. Kalian sering dengar me kan, me itu artinya saya juga, tapi ini adalah form of objek, jadi ini adalah bentuk dari objeknya tapi gitu kan ya. I becomes me, you ya tetap you menjadi you juga, she becomes her, he becomes him, it same as you, jadi it itu sama kayak you, dia tetap menjadi it gitu kan ya. We become us, they become them gitu, seperti itu.
Ini untuk ini nanti kalian bisa pahami sendiri lebih lanjut supaya bisa lebih paham gitu kan. Ketika I'm berarti objeknya apa, ketika you becomes an object berarti menjadi apa, ketika she becomes an object becomes what gitu. Gitu kan ya. Nah, pokoknya sampai sini ya Kak ya. Jadi sampai sini seperti itu. Kita akan lanjut biar lebih jelas ke examples. Nah, di sini there are 5 examples for a pronouns gitu kan ya. Nah, for the first is I know Tony gitu kan ya. I know Tony. He is a friendly person. Nah, I know Tony. Di kalimat kedua ada he is a friendly person. Nah, di sini for the first number gitu kan, for the first example, he ini adalah berfungsi is function for the pronouns ya, he. Nah, di kalimat kedua ada he ya Kak. He ini untuk menerangkan siapa sih gitu kan ya. Dia itu menerangkan siapa Tony ini, si he ini. Apakah I, apakah si Tony? Atau no nggak mungkin ya. No itu adalah kata kerja. Jadi kan tadi dibilang kalau misalkan pronouns is replace for the noun gitu kan ya. Jadi untuk kata benda aja. Jadi kalian cari di kata benda di kalimat pertama itu yang mana? Ada I dan Tony gitu kan ya. Tapi di sini I know Tony gitu kan. Berarti Tony ini becomes an object in the first sentence gitu kan ya. Tony ini becomes object gitu kan, menjadi objek di kalimat pertamanya. Terus kalimat keduanya he is a friendly person gitu kan ya. Nah, siapa yang friendly person di sini? Siapakah yang friendly person? Si Tony. Jadi he ini menerangkan untuk Tony. Kenapa pakai he? Karena Tony ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Seperti itu, berarti I know Tony. Nah, pronounnya berarti menjadi he is friendly person gitu kan ya. He is friendly person. Kayak gitu. Nah, untuk number 2-nya, for the number 2, I have a red book. It is on my desk. Nah, di sini ada kata I have a red book. Ini a red book itu adalah noun phrase Kak. Ya tadi Ibu bilang pronoun is replaced for a noun or noun phrase. Nah, kalau nounnya tadi itu Tony, misalkan Tony atau siapa, pokoknya hanya satu kata Kak. Hanya satu kata. Misalkan kayak Tony, book, table, Sinta gitu kan ya. Itu adalah satu kata gitu kan ya. Tapi kalau misalkan a red book, ada beberapa kata becomes one gitu kan, dijadiin menjadi satu gitu kan ya. Ketika beberapa kata dijadiin menjadi satu tapi memiliki makna gitu kan ya. A red book, ada berapa kata Kak? 3. A red book gitu kan ya. A red dan book gitu kan. Tapi ketika digabungin menjadi buku merah. Nah, ini yang dinamakan noun phrase. Jadi kata benda prasa gitu kan, kata benda prasa. Prasa itu apa Ibu gitu kan? Prasa itu adalah gabungan kata yang memiliki makna tapi beda dengan sentence gitu kan. Kalau sentence itu ada syarat menjadi sentence itu ada berapa aja Kak? Subjek, verb dan objek. Jadi harus ada verbnya kata kerja. Tapi kalau misalkan prasa ini hanya noun dan noun. Jadi dua nouns ini gitu kan, kalau misalkan digabung itu akan menjadi noun phrase gitu kan. Sehingga menghasilkan makna seperti itu. I have a red book gitu kan ya. Berarti saya memiliki buku merah. It is on my desk gitu kan ya. So itnya itu apa coba? Itnya itu menerangkan ke red book gitu. Jadi it ini adalah
kata ganti atau pronouns for a red book gitu kan. Jadi nggak mungkin kita ulangin lagi I have a red book. A red book is on my desk. Tuh sebenarnya kata aslinya seperti itu. Tapi untuk menghindari adanya pengulangan, kita kan tadi sudah belajar ya, menghindari pengulangan di kalimat-kalimat selanjutnya gitu kan. Jadi kita ganti untuk menggunakan pronouns. Nah, untuk pronouns red book adalah apa, Kak? It. Karena apa? Kenapa kita menggunakan it? Karena ini adalah red book. Buku, ya kan? Buku merah. Buku merah ini adalah word except human gitu. Pokoknya seseorang, bukan seorang, kata benda yang selain manusia kan termasuknya. Berarti bisa menggunakan it sebagai pronounsnya atau kata gantinya. Seperti itu. Nah, for the third number di sini ada cat is my friend. I know her well. Di sini beda. Kalau misalkan tadi menggunakan he, it, kalian lihat posisinya ya. Kalian bisa lihat posisinya ya, Kak. Tadi I know Tony gitu kan. Itu number one ya. Terus yang kalimat selanjutnya he is a friendly person gitu kan. He is a friendly person. Nah, he-nya ini, si Tony-nya ini di kalimat kedua ya kan, kata gantinya he. Ini posisinya di mana? Di depan. Ya kan, Kak? No. He is a friendly person gitu kan. Dia ditempatkan sebelum kata kerja. Kata kerjanya verbnya di sini is gitu kan. Karena ini adalah fakta ya Kak, berarti ini bukan present progressive gitu kan, tapi ini adalah simple present kalimatnya. Karena is di sini berfungsi sebagai main verb, bukan kata kerja bantu gitu kan ya. He is a friendly person gitu kan. Karena setelahnya ini adalah friendly, ini kata adjektif ya Kak ya, kata adjektif atau kata sifat gitu kan ya. Jadi sebelumnya ini pasti verbnya itu berfungsi bukan untuk menerangkan kata kerja selanjutnya gitu. Makanya ini adalah simple present kalimat ini. He is a friendly person. Jadi he-nya ini gitu kan ada di depan nih, ada di awal kalimat gitu kan. Atau di kalimat ini peran utamanya gitu kan. In the sentence the main character is he. So he become a subject not object gitu kan ya. Nah, makanya kita menggunakannya he, bukannya apakah him gitu. Kalau misalkan si Tony ini di kalimat keduanya menjadi objek, maka kita menggunakan him. Tapi kita menggunakan he karena si Tony di kalimat kedua ini menjadi subjek. Seperti itu ya. Nah, yang kedua juga sama karena it itu berperan sebagai subjek. Nah, yang di sini number 3, cat is my friend. I know her well. Nah, her di sini ini balik lagi ke Kate ya Kak, ke Kate. Kenapa menggunakan her? Karena orang Inggris ini biasa menggunakan Kate ini untuk nama perempuan gitu. Jadi Kate is my friend gitu kan. Kate is my friend. Kate di sini di kalimat pertama berfungsi sebagai subjek. Karena apa? Dia adalah peran utama di dalam kalimatnya tersebut. Nah, di sini kalimat keduanya I know her well. Nah, bukan menggunakan Kate lagi nih sebagai subjeknya Kak. Subjeknya siapa di kalimat keduanya? I gitu kan. I know her well. Karena siapa yang melakukan kegiatan mengetahuinya ini adalah I. Berarti si subjek kan. Gitu kan. Nah, di sini her-nya ini gitu kan ya. Kate-nya ini berubah menjadi her. Because what? Because Kate become an object for the second sentence gitu kan. Karena Kate-nya ini berubah menjadi objek ya kan. Ditaruh setelah verb. No, kalian bisa lihat ya Kak ya. Di sini ditaruh setelah verb gitu kan. Verbnya apa? Noun gitu kan ya. Karena noun ini
menunjukkan suatu kata kerja gitu kan ya. Kata kerjanya yaitu mengetahui gitu kan ya. Karena si Kate ditaruh setelah kata kerja, ditaruh setelah verb gitu kan ya, berarti becomes an object gitu kan. So that's why we put her here, because Kate becomes an object for the second sentence gitu. Ya. So, number 4 di sini berbeda lagi kita ketemunya. Eric and I are good friends gitu kan. Eric and I are good friends. Nah, di sini kenapa menggunakan I? Kenapa nggak ibu taruh me aja di sini? Eric and me are a good friends. Kenapa? Ya, karena ditaruhnya itu before are atau before a verb gitu kan. Are di sini adalah verb juga ya Kak. Sama dia kayak yang kayak apa namanya, kalimat pertama yang itu ya, yang he is a friendly person gitu. Dia sama fungsinya. Di sini dia itu sebagai simple present gitu kan ya. Dia karena setelah are-nya ini adalah kata sifat gitu kan ya. Jadi yang menerangkan Eric and I gitu kan. Eric and I, berarti Eric and I ini berfungsi berdua ini ya. Jadi bukan cuma Eric doang, bukan cuma si I doang. Tapi Eric and I becomes a subject gitu kan, menjadi subjeknya dalam kalimat tersebut. Karena terletak sebelum verbnya, sebelum are gitu kan. So Eric and I becomes a main character of the sentence gitu kan. Jadi menjadi peran utama atau seseorang to do something, yang melakukan sesuatu di kalimat tersebut gitu kan. Eric and I are a good friends gitu kan ya. Makanya ibu taruh I di sini karena Eric dan I ini berfungsi sebagai subjek gitu kan ya. Kecuali kalimatnya berubah menjadi seperti ini. My good friends gitu kan ya. My good friends are gitu kan ya. My good friends are misalkan Eric and siapa gitu kan ya. Jadi menggunakannya pronouns object seperti itu. Ya, sampai sini paham ya insyaallah ya Kak ya. Nah, jadi ketika pokoknya kalau ada pronoun subject, kalian inget-inget ya gitu kan. Tadi pronoun subject apa aja Kak? The I, you, they, we, she, he, it gitu kan ya. Pokoknya kalau misalkan yang pronouns objectnya itu ada kayak tadi me ya kan, you, terus apa lagi, it, us, them gitu kan ya, kayak gitu. Jadi menggunakannya sesuai dengan porsinya tersebut. Ketika ya misalkan ketika orang tersebut atau misalkan si pronounsnya tersebut berfungsi sebagai subjek, berarti menggunakannya pronoun as a subject gitu kan, seperti yang tadi. Pokoknya ibu ingat ulangin lagi ya. Jadi kalau misalnya pakai yang objek atau misalkan pronounsnya itu berfungsi sebagai objek, berarti kalian menggunakannya pronoun as objek gitu kan ya. Sekarang for the fifth number gitu kan, nomor terakhir nih kayak I read some books gitu kan ya. I read some books. They were good. Nah, di sini ketemu nih. Tadi ibu bilang kalau buku itu menggunakan apa Kak? Menggunakan it misalkan. Tapi di sini kenapa menggunakan they gitu kan? Because books, there is s at the end of the verb one, so it becomes a plural. Jadi ada kata s itu di akhir booknya ya Kak. Berarti dia, the book is not just one gitu kan. Bukunya tidak hanya satu but more than one gitu. It can be 2, can be 3, 4, 5 and or so on gitu kan. Jadi bisa lebih dari satu, bisa jadi 2, 3, 4, 5 atau selebihnya gitu bukunya. Ya. Nah, so if plural, we can use they for things gitu kan, untuk suatu benda atau suatu kata
benda lainnya selain manusia ketika itu berubah menjadi plural gitu kan, berarti ditandai dengan s atau is ya. S atau is berarti you may use they for the sentence gitu kan ya. Jadi bisa menggunakan they untuk kalimatnya. I read some books gitu kan. I read some books. They were good. Nah, they were good ini they-nya itu refers to book gitu kan, menerangkan si booknya itu. Gitu kan, nggak mungkin they-nya jadi I, ya kan? Karena I apa adalah saya itu adalah single. Nah, ketika menjadi subjek untuk kalimat kedua, ketika misalnya saya pastikan I lagi, balik lagi menggunakan I gitu kan. Tapi were good, apa yang bagusnya? Booksnya gitu kan, they were good gitu kan. Berarti apa yang bagus? Ya si bukunya, seperti itu. Nggak mungkin kan kita lagi ngomongin buku nih, I read some books, kita mau ngomongin buku gitu kan. Terus berarti kalimat keduanya menjadi they were good. Karena apa? Goodnya itu menerangkan si bukunya, maka kita menggunakan they for the subject in the second sentence because they is refer to books gitu kan. Jadi karena they itu they itu mewakili atau menggantikan si books ini di kalimat keduanya. Seperti itu ya kak. Nah, sekarang kita lanjut. Sampai sini insya Allah mengerti ya kak. Nanti untuk tugasnya untuk 82 akan ibu kirimkan bareng dengan 81 besok ya. Jadi kalian bisa cek besok untuk kalian 82 di classroom for tomorrow tuh besok gitu kan ya. Akan ibu barengin kasih tugasnya besok insya Allah. Nah, terus di sini tadi kita udah belajar pronoun nih kak. Nah sekarang tadi kita udah belajar grammar, pusing-pusing ria gitu kan. Sekarang kita akan belajar tentang expression gitu kan ya. Di sini ada expression to greet old friends gitu kan. Bagaimana cara ungkapan untuk menyapa teman lama kita, to greet old friends gitu kan ya. Nah, di sini ibu ingin mengasih tahu what is it gitu kan. Apa sih to greet an old friends gitu kan ya, misalkan ada yang belum tahu gitu kan, itu sebuah apa gitu. Itu adalah an expression, itu adalah ungkapan. Kita akan belajar tentang ungkapan that is spoken when greeting someone gitu kan ya, yang diucapkan untuk greeting, untuk menyapa seseorang who has not seen each other for a long time. Jadi yang udah lama gak kita temui nih misalkan, atau nggak pernah kita ketemu gitu kan, udah lama. Misalkan kayak kemarin nih kalian kelas 8 ya, kayak kelas 8 itu kan misalkan liburan lumayan, misalkan 3 minggu gitu kan. Nah itu termasuk lama ya kak untuk tidak bertemu. Jadi ketika kalian bertemu teman kalian lagi nih, kalian bisa menyapanya lagi menggunakan ungkapan-ungkapan yang nanti akan kita pelajarin di sini gitu ya. So to greet an old friend is an expression, adalah sebuah ungkapan gitu kan, that is spoken when greeting someone. Jadi ungkapan yang digunakan untuk greeting, untuk menyapa seseorang who has not seen each other for a long time, yang dimana udah lama kita tidak jumpai gitu kan ya. Nah sekarang di sini bagaimana sih cara kita menyapa seseorang dalam bahasa Inggris? Misalkan ibu akan mengajarkan di sini ada kata-kata how we start and how we end. Nah, bagaimana sih kalau misalkan kalian berpapasan atau ketemu gitu kan pertama kali, bagaimana cara memulainya gitu kan ya? Bagaimana cara menyapa seseorangnya nih? Nah, kalian bisa menyapa dengan seperti ini. Hey, how you been gitu kan ya. Hey, bagaimana kabarmu? How you been ini adalah bagaimana kabarmu. Sama kayak how are you gitu kan ya. Hey, how you been gitu kan ya. Bagaimana kabarmu gitu kan. Kalian berarti menanyakan kabar. So, for the second, you may use I haven't seen you in age gitu kan ya. I haven't seen you in age. Nah, di sini age di sini bukan sebagai umur, tapi bahasa Inggris itu ya Kak, bahasa Inggris itu tidak bisa kalian artikan satu-satu kata.
Tapi I haven't seen you in age adalah kayak long time no see gitu tuh. Jadi udah lama gak ketemu gitu kan ya. Jadi kalimatnya seperti itu. Udah lama, hey, I haven't you in age, berarti long time no see. Arti itu lama kita tidak bertemu, seperti itu. Nah, kalian bisa menggunakan kata-kata tersebut ya Kak. Ada juga I haven't seen or talk for you for so long gitu kan ya. Berarti gitu kan, I haven't seen or talk gitu kan. Saya belum ketemu kamu lagi atau belum berbicara lagi gitu kan sama kamu untuk waktu yang lama kayak gitu. Jadi udah lama nih dia nggak ketemu, udah nggak ngobrol gitu kan ya. Bisa menggunakan poin ketiga ini. Nah, the third point is how long has it been since I last saw or talk to you gitu kan. Berapa lama ya? Misalkan kamu nanya gitu kan sama teman, gitu kan ya, misalkan hey, how's you been gitu kan ya, bagaimana kabarnya gitu kan, how long has it been since I last saw or talk to you gitu kan. Udah lama, berapa lama ya gitu kan, berapa lama sih kita udah nggak ngobrol, berapa lama sih kita udah nggak ketemu gitu kan ya. You may use for the point fourth gitu kan ya. So the last point gitu kan, look how is it gitu kan ya. Kalian tuh kayak bukan ke sesuatu baju, benda atau bukan, tapi kayak kalian heboh gitu. Siapa nih gitu kan. Kalian kan suka menggunakan kata-kata itu kalau misalnya ketemu teman ya. Siapa nih gitu kan ya. Itu untuk menyapa seseorang kalau misalnya kita emang dekat sekali gitu kan. Siapa nih, wow gitu, udah lama ya nggak ketemu gitu kan. Biasa bisa menggunakan look who is it gitu kan ya, dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ketika kalian ngobrol lama gitu kan ya, so gitu, how we end this the conversation, bagaimana caranya kita pingin pergi, misalkan aduh pingin buru-buru nih pergi kayaknya gitu, tapi nggak enak nih gitu kan, udah lama nggak ketemu gitu kan, terus bagaimana cara mengakhiri percakapannya gitu kan ya. So you can see for the right one gitu kan, lihat di kanan kalian ini ada how we end, bagaimana cara kita mengakhiri percakapannya. Di sini ada we should catch up soon katanya gitu kan. We should catch up soon. When are you free next gitu kan. Kita harus bertemu lagi nanti gitu kan. Kita harus bertemu lagi nanti. We should catch up soon gitu. When are we free next? When are you free next? Itu kapan kamu free gitu atau bebas gitu. Misalkan kayak gak ada schedule, berarti kan yang gak ada acara kapan gitu. Dia ngajakin ketemu lagi gitu kan ya. Nah, di sini ada juga we should get together gitu kan. Sama maknanya sama kayak catch up gitu kan. Kita harus ketemu lagi nih bareng-bareng gitu kan. We should get together. What do you think? Bagaimana menurut kamu gitu kan. Jadi kayak kamu meminta persetujuan atas saran kamu itu. Kamu kan berarti kayak misalkan ketika mengungkapkan we should get together, berarti kan kalian itu mengungkapkan kalau pingin bertemu lagi gitu kan, pingin berkumpul lagi gitu kan, berjumpa lagi bersama teman kamu yang sedang kamu temui itu. Terus kamu nanya ke teman kamu, what do you think, bagaimana menurut kamu, mau nggak gitu kan, kayak mau nggak kita ketemu lagi gitu kan. So the third point is we should get coffee soon. Jadi kalau misalkan tadi kan kayak catch up together gitu kan, masih belum tahu nih, yang penting kita ngumpul dulu tapi belum tahu ngumpulnya di mana. Nah, kalau di sini the third point gitu kan, dia langsung menunjukkannya langsung membicarakannya kopi gitu. Berarti dia berencana untuk ketemu lagi misalkan di toko kopi gitu kan, atau di cafe di mana gitu kan ya. Nah, what is your schedule gitu kan? Bagaimana dengan jadwal kamu? Seperti itu. Ya, baik. Tadi ya baik. Jadi gitu kan ya. Jadi ya Kak, bagaimana cara kita memulai percakapan, start the conversation when we meet our old friends gitu kan. Bagaimana cara kita menyapa seseorang saat kita bertemu lagi dengan teman lama kita. Kalian bisa menggunakan the left one yang ada di kiri ya. How we start by gitu kan. By hey, how have you been? I haven't seen you in ages. I haven't seen or talked to you for so long.
How long has it been since I saw or talked to you? Look, who is it? Kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. So, gitu kan. When you want to end your conversation, you may use for the right one, gitu kan. Ketika kalian ingin mengakhiri percakapan, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di kanan kalian ini. We should catch up soon. When are you free? We should get together. What do you think? We should get coffee soon. What is your schedule? Kalian bisa menggunakannya seperti itu. Gitu ya, Kak. Nah, next di sini ada examples atau contoh. Examplesnya misalkan percakapan for A and B. A. Hi, I haven't seen you in a while. B. Yes, it has been a long time. Katanya gitu. A. How long has it been since we last saw each other? B. I think that we saw each other 2 years ago. A. What have you been doing for the past 2 years? B. I have been going to graduate school at USC. A. What are you majoring in? B. I am studying international communications. A. You should easily be able to find a job with that major. B. I am counting on being able to get a good job. Gitu. Nah, di sini for this conversation which are the great for our old friends gitu kan. Mana kata sapaan untuk teman lama kita? Which are? Nah, ada 2 ya. Kalian bisa ngeliat itu ada kalimat yang udah ibu garis bawahi ya, Kak. Ada hi, I haven't seen you in a while gitu kan. That is a great sentence gitu kan. Jadi itu adalah kalimat sapaan gitu kan. Hi, I haven't seen you in a while gitu kan. Hey, aku belum ketemu kamu lagi nih gitu kan, untuk berapa saat atau belum ketemu kamu lagi untuk berapa waktu katanya gitu kan. Terus katanya si B, yes katanya gitu. Berarti dia menyetujui ya. Yes, it has been a long time. Ini udah lama banget kata si B kan. Udah lama banget kita gak ketemu gitu kan. It has been a long time gitu. Kalian bisa menggunakan kata-kata seperti itu gitu kan ya, untuk bernostalgia lah ya gitu, untuk mengingat masa lalu kalian, kapan terakhir kalian bertemu lagi kayak gitu. Nah, di sini oke, sekarang dari to greet our old friends gitu kan, menyapa teman lama kita, sekarang kita bertemu dengan to get people's attention. Nah, ini ada hubungannya ya, Kak. Misalkan tadi kalian pingin menyapa seseorang, tapi orang itu lagi meleng, lagi nggak ngelihat kalian gitu kan ya, teman lama kalian. Kalian bisa mendapatkan attentionnya gitu kan. Kalian bisa mendapatkan perhatiannya kayak gitu. Bisa mendapatkan perhatiannya melalui ungkapan-ungkapan yang ada di sini nanti. Nah, to get people's to get people's attention chapter, we are going to talk about 2 topics. Itu kita akan berbicara dengan 2 topik gitu, topik pembicaraan. They are asking for attention and checking understand kayak gitu. Nah, di sini asking for attention, asking to attention ini tadi kayak yang ibu bilang tadi ya. Jadi untuk untuk meminta perhatian. Asking itu meminta, attention itu perhatian. Jadi meminta perhatian. Ketika misalkan kalian pengen manggil seseorang di jalan tapi dia lagi meleng gitu kan, lagi nggak ngeliat kalian, kalian bisa menggunakan ungkapan asking for attention kayak gitu. Atau kalau misalkan checking understanding gitu kan, when you talking gitu kan, when you talk with your friends gitu kan, so gitu kayaknya teman kalian ini itu tidak terlalu memerhatikan, atau kayaknya paham gak sih sama yang kita maksud. You can use checking understanding. Kalian bisa mengecek understanding dia, pemahaman mereka terhadap apa yang kita bicarakan gitu. Nah, checking understanding ini I usually use in our class ya kan gitu. Misalkan biasanya kalian bisa, guru-guru tuh menggunakan checking understanding ini dalam pelajaran tersebut ya nggak sih, ketika guru-guru ini pingin
ngecek seberapa dalam sih kalian udah memahami pelajaran yang yang dijelaskan oleh guru. Nah, itu biasanya teacher use the checking understanding gitu kan. Biasanya guru-guru itu menggunakan ungkapan-ungkapan checking understanding seperti itu, Kak. Gitu. Nah, di sini fungsinya adalah asking for attention ya. Untuk asking for attention, we will using this expression. Kita akan menggunakan ekspresi ini when we need attention from the people. Nah, yang tadi Ibu bilang ya. Jadi untuk mendapatkan perhatian dari seseorang, dari dia melengos gitu kan, atau mungkin ketika ibu lagi menjelaskan ada yang melengos gitu kan, misalkan di Zoom, biasa ibu misalkan manggil untuk mendapatkan perhatian, hey you, what are you doing gitu kan ya. Itu adalah termasuk asking for attention gitu kan ya. Atau misalkan attention please, misalkan kalau ibu kan sering bilang kayak gitu, attention please gitu kan, itu bisa jadi bisa dijadikan sebagai asking for attention gitu kan. Nah, di sini checking understanding-nya adalah some common expression used to ask for understanding. Nah, digunakan untuk menanyakan pemahaman for understanding, to confirm are you understand or not. Jadi untuk mengkonfirmasi kalau misalkan kalian itu paham atau tidak sama apa yang dibicarakan. Gitu ya, Kak. Jadi asking for attention ini digunakan ketika kita ingin mendapatkan perhatian seseorang ketika kita berbicara. Nah, so checking understand ini untuk mengecek nih apakah dia memerhatikan pembicaraan kita atau tidak. Gitu. Seperti itu ya, Kak. Kita langsung lanjut aja. Nah, untuk asking for attention di sini ada yang pertama excuse me gitu kan, permisi gitu, maksudnya orang lagi meleng gitu kan, mau nanya alamat kenapa, excuse me, permisi gitu kan ya, look over there gitu kan ya. Misalkan kalian lagi ngobrol asik-asik, terus ada sesuatu yang menarik bagi kalian, terus kalian pingin orang itu juga ngeliat gitu kan ya, jadi kalian bisa menggunakan kata look over there, lihat di sana gitu kan, lihat di sana gitu kan, terus teman kalian langsung nengok pasti gitu kan, karena kalian get the attention gitu kan, mendapatkan suatu perhatian gitu kan dari teman kalian tersebut gitu kan. Nah, di sini ada attention please gitu kan. Biasanya kalian sering dengar itu di kelas ya, Kak. Misalkan guru-guru bahasa Inggris biasa suka bilang kayak attention please, perhatian semuanya gitu sebelum mulai pembelajaran atau sebelum guru tersebut berbicara gitu kan ya. Listen up gitu kan. Listen up. Nah, apa bedanya dengan attention please dan listen up? Listen up ini misalkan kayak ibunya lagi ngobrol nih, kalian lagi ngobrol gitu kan, ngobrol, terus ibunya pengen ngomong listen up gitu, dia lebih agak kasar dibandingkan attention please kayak gitu. Listen up, dengarkan semuanya gitu, kalau bahasa Indonesia dengarkan semuanya, listen up gitu kan. Kalau attention kan perhatian gitu kan, mohon perhatiannya semuanya gitu kan kalau attention. Kalau misalnya listen up tuh dengarkan, udah gitu langsung dengarkan semuanya gitu. Look at there gitu, look at there ini sama kayak look over there gitu kan maknanya, jadi lihat ke sana gitu. Ketika kalian lagi ngobrol gitu kan, ada sesuatu yang menarik bagi kamu pengen memberitahu teman kamu, bisa menggunakan look over there or look at there gitu kan. Terus misalkan hey Nancy, I'm here. Nah, ini biasa digunakan untuk apa, Kak? Ya, kalian biasa menggunakan ini untuk memanggil seseorang. Misalkan Nancy, misalkan kalian ada di jalan segini ya. Nah, tapi Nancy ada di seberang gitu kan si Nancy-nya. So, gitu kan, ketika kalian ingin menyapa Nancy supaya Nancy tahu gitu keberadaan kalian, you may use misalkan yang point 6 gitu kan, yang poin ke-6 ini, hey Nancy gitu kan ya. Hai Nancy, misalkan manggil hey Nancy gitu kan, dari jauh manggil namanya biar dia nengok dulu. So when you get attention, kalian bilang I'm here gitu kan, aku di sini gitu kan ya, kayak gitu. Jadi there are 6 points to get people's attention ya, Kak. Jadi untuk mendapatkan perhatian seseorang, kalian bisa menggunakan 6 poin yang ada di kiri kita ini. So the right one is checking understanding gitu kan. Jadi ketika kalian udah bertemu, kalian ngobrol gitu kan, ngobrol di jalan, terus kayak ini dia bengong aja nih,
dia dengerin nggak sih gitu kan ya. Terus kalian bisa menggunakan gini, do you know what I'm saying gitu kan ya, do you know what I'm saying, untuk mengecek dia itu paham atau merhatikan kita nggak sih gitu kan. Kalian bisa menggunakan do you know what I'm saying gitu, kamu tahu nggak apa yang aku maksud gitu kan, apa yang aku bicarakan gitu kan. Terus the second, did I make myself clear gitu kan, kelihatannya dia bingung nih, jadi kita tanya did I make myself clear gitu, kayak jelas nggak omongan gue gitu kan. Nah, omongan kita jelas nggak sih gitu ya. Terus for the third ada any question. Nah, ini ibu sering gunakan ya kalau misalkan ibu lagi membuka diskusi gitu kan, any question gitu kan, ada pertanyaan gitu kan. Terus have you got it gitu kan ya, have you got it gitu kan, ibu juga sering bilang kan have got it gitu kan ya. Kalian paham gitu kan, get it, paham nggak gitu kan. Jadi itu untuk mengecek understandingnya. Atau bisa juga menggunakan yang di point 5 dan 6, are you follow me. Following me itu bukan follow tuh mengikuti kalian berjalan gitu, nggak, maksudnya dia mengikuti, dia bercerita, misalkan kamu bercerita terus kayak are you following me gitu, kamu ngedengerin ceritaku nggak sih dari awal gitu kan, are you following me gitu. Terus yang sixnya, do you know what I mean gitu kan, kamu tahu maksud aku nggak sih gitu. Dia sama kayak do you know what I'm saying kayak gitu. Nah, di sini adalah pokoknya poin-poin ya kayak untuk asking for attention and checking understanding. So when you want to asking some attention for your friends, your family, or others, you may use for the left one. But when you're talking with your friends, so you want to check the understanding gitu kan, you want to check your friends understanding, you may use the right one gitu. Jadi ketika kalian berbicara dengan seseorang untuk mendapatkan perhatiannya, kalian bisa menggunakan frasa-frasa yang ada di kiri ini. So gitu kan, ketika kalian ingin mengetahui apakah dia paham atau tidak sama pembicaraan kita gitu kan, kalian bisa menggunakan for the right one untuk yang sebelah kanannya. Seperti itu ya kak. Nah, sudah deh contohnya. Sekarang di sini contohnya ada for asking of attention gitu kan. Nah, sini ada kata excuse me. Terus yes kata Riana, do you know which bus I should take if I want to go to a university? So I will go to the same place, we can take the same bus katanya. I see, thank you katanya. Kata Rian lagi, no problem. Oh, look over there gitu kan, that's the bus, that blue one. Yes, okay, kata si Vinonya. Nah, di sini yang ibu tandai dengan merah-merah ini ada excuse me dan look over there. Ini adalah kalimat asking some attention gitu kan. Berarti kan si Riana lagi meleng gitu, Vinonya excuse me gitu kan. Jadi permisi gitu. Ini digunakan untuk sopan ya kan, ini formal, kata-kata formal, excuse me gitu kan. Jadi untuk someone we don't know that we don't know before gitu, yang kita belum ketahui sebelumnya, sama untuk orang yang lebih tua dibandingkan kita kayak gitu. Jadi kalian bisa menggunakan excuse me, permisi gitu kan. Terus nah di sini Rian menggunakan look over there gitu kan ya. Berarti kayak misalkan Vino tadi kan, Vino sama Rian lagi ngobrol, nah ada kata look over there, berarti dia mengasih tahu kalau ada bis gitu kan di situ gitu kan. Jadi perhatiannya berubah ke bisnya tersebut gitu. Nah, for checking understanding di sini ada duga and etar gitu kan ya. Di sini juga sama. Ada are you with me sama I see gitu kan ya. I see di sini itu bukan checking understanding, tapi dia ada respon yang menandakan kalau misalkan dia itu paham dengan ucapan kita kayak gitu. I see, oh iya paham. I see itu bukan saya melihat ya kak. I see itu misalkan ya paham gitu, itu berarti perasanya seperti oh I see gitu kan, oh iya paham gitu kan ya. Berarti dia itu paham sama apa yang kita maksud kayak gitu. Nah,
cara checking understandingnya ada are you with me gitu kan, kamu dengerin gak sih gitu kan, are you with me gitu, bukan kamu sama saya gitu, bukan gitu. Di sini maksudnya adalah are you with me ini adalah kamu dengerin gitu, kamu dengerin aku gak sih gitu kan dari tadi, kayak gitu. Seperti itu ya Kak. Nah, sudah selesai. Di sini Ibu ulangin sebentar sebelum kita tutup. Nah, tadi pronouns gitu. Pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk nouns ya Kak. Untuk mengganti nouns atau noun phrase tadi ya. Nah, di sini gitu kan. Pronouns there are two pronouns gitu kan, kita jadikan di sini ada dua pronouns yaitu subject dan object gitu kan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk yang untuk menjadi subjek di dalam kalimatnya itu for the left one gitu ada di kiri, dan for become the object there is in the right one, ada di sebelah kanan ya untuk menjadi objeknya ini. Ada I berubah menjadi me, you ketika menjadi objek tetap you, so she ketika menjadi objek menjadi her, he ketika objek menjadi him, it becomes it, we become us, they become them. Seperti itu ya Kak. Nah, di sini yang to greet old friends ini digunakan untuk greeting someone who has not seen each other for a long time. Jadi digunakan untuk menyapa seseorang yang udah lama tidak kita temui gitu ya. Jadi to greet old friend, greet itu artinya menyapa, old itu artinya lama atau tua gitu kan, tapi karena kalimatnya di sini lebih sweet untuk tua, jadi kita menggunakan yang tua, to greet old friends gitu kan ya, begitu tua lama, jadi menggunakannya menyapa teman lama bukan teman tua gitu ya. Sekarang how we gitu kan, bagaimana. Nah, untuk memulai percakapannya kalian lihat di sini, kalian bisa menggunakan yang di sebelah kiri, how we start gitu. Tapi ketika kalian ingin mengakhiri percakapannya, kalian bisa menggunakan yang di sebelah kanan, how we end gitu ya Kak. Nah, di sini ada to get people's attention. Setelah itu ada mendapatkan perhatian dari seseorang gitu kan, yang fungsinya untuk mendapatkan perhatian tentu gitu kan, yang mendapat perhatian ketika kita berbicara. Terus checking understandingnya juga, kalau checking understanding ini untuk to confirm you are understand or not gitu, apakah seseorang yang kita sedang bicarakan apakah seseorang yang sedang berbicara dengan kita ini paham atau tidak apa yang kita bicarakan, atau mendengarkan atau tidak, seperti itu ya. Nah, di sini ada untuk poin-poin untuk asking for attention gitu kan, kalian bisa menggunakannya ketika kalian ingin mendapatkan perhatian seseorang gitu kan ya. Langsung checking understanding juga ini digunakan untuk mengecek apakah dia mengikuti kita, maksudnya mendengarkan kita dari awal gitu kan, atau dia tidak mendengarkan kita dari awal. Kalian bisa menggunakannya di sebelah kanan seperti ini. Yap, oke. Mungkin pelajaran kita sampai sini ya Kak. Jadi hari ini kita mempelajari tentang pronouns, to greet old friends gitu kan, sama to get people's attention gitu. Untuk tugasnya gitu kan ya, kakak-kakak yang ada di 82, untuk tugasnya Ibu akan berikan bersama kakak-kakak yang ada di 81 gitu ya. Jadi 82 tugasnya bersamaan akan Ibu berikan besok gitu. Jadi besok please check the classroom gitu ya. Oke, thank you for today gitu kan, and thank you for listening my explanation for today gitu kan ya. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan Ibu untuk pronouns gitu kan dan lain-lainnya hari ini. Jadi semoga kalian paham gitu. Mungkin kalau kalian belum paham juga, kalian bisa mengulang-ulangin video ini ya kayak gitu. Oke. Thank you for today everyone gitu kan ya. See you next time gitu. Semoga kita minggu depan bisa bertemu menggunakan via Zoom gitu ya. Oke. We close our lesson today by reciting Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.
See you next time everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.